Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update mengenai market crypto teman-teman, dimana kita memasuki weekend. Weekend itu biasanya cukup choppy, manipulasinya juga cukup besar dan mungkin relatif lebih sideways. Tapi kita coba bahas beberapa data di video ini dan juga berita-berita terbaru selama 1 minggu belakangan ini. Ada berita apa aja, kita akan coba bahas di video kali ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka update-nya, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita langsung masuk aja ke dalam pembahasannya ya. Oke, nah kita coba lihat untuk market dulu, dimana untuk saat ini Bitcoin relatif lebih sideways, memang masih sideways saja. Dalam 24 jam terakhir beberapa kripto mengalami kenaikan. Ini dilihat oleh CKB, Nervous Network, lalu ada Polygon, dimana Polygon ini rebranding ya dari Matic menjadi Pol teman-teman. Namun harusnya nggak ada perubahan, ini belum diupdate aja untuk CoinMarketCap. Kalau misalnya Matic teman-teman hilang di exchange itu normal, karena nanti Matic-nya ini akan secara otomatis ditransisi ke Pol. Jadi tinggal tunggu aja waktu, nanti akan muncul kembali. Nggak ada yang harus dipanikan atau ditakutkan gitu ya. Ada Toncoin dan beberapa kripto lainnya juga mengalami kenaikan, tapi minor aja sih sebenarnya. Beberapa kripto juga mengalami penurunan, ini dari Fed, AAV dan beberapanya, tapi juga minor. Sebenarnya relatif lebih sideways, market juga secara ini sentimennya juga masih low dan belum ada volume besar nih gitu. Nah, tapi ada beberapa berita update sih sebenarnya kalau teman-teman mau tahu ya. Yang pertama, MicroStrategy beli lagi nih 18.000 Bitcoin. Ya. Entah kenapa kalau kita ngomongin bisa dikatakan cocok logi gitu ya, cocok-cocokan. Biasanya pada saat MicroStrategy beli, justru Bitcoin akan mengalami penurunan. Ini saya nggak tahu, bisa jadi weekend ini turun ya, tapi kalau teman-teman lihat secara tweetnya, setiap MicroStrategy dia bahas dia beli, itu rata-rata turun gitu. Tapi kita akan lihat apakah teori itu akan benar atau enggak gitu ya. Itu untuk MicroStrategy. Tapi sebenarnya ini kalau kita lihat secara long term ini akan lebih positif. Oke. Nah, lalu kita bahas mungkin salah satu altcoins yang has been performing ya cukup lumayan, itu adalah BNB. Kalau teman-teman tahu, ini adalah token dari exchange Binance ya. Dan ya, saya rasa BNB ini menjadi salah satu kripto yang relatif lebih solid teman-teman. Nanti kita bahas beberapa update-nya juga di sini. Tapi kalau misalnya teman-teman yang memang belum ada Binance atau mau pakai Binance, feel free untuk download. Ini adalah exchange nomor 1 secara global. Nanti teman-teman download aja, ini langsung scan aja iOS atau Android, lalu tinggal masukkan mungkin referral code saya juga, sekalian support channel ini juga kalau teman-teman mau gitu ya. Nah, ini beberapa update-nya nih. Yang pertama adalah dalam beberapa minggu ke depan, mungkin 2 minggu, itu CZ atau ex-CEO dari Binance itu akan rilis, karena dia kan sempat di penjara. Dan ini akan rilis selama, ya dia di penjara sekitar 3 bulan gitu ya. Lalu launch pool dari Binance itu lagi banyak banget teman-teman. Jadi kalau kita hold BNB, ini langsung dapat banyak launch pool. Dari Cathy, dari Hamster, ini akan launching dalam 3 hari ke depan atau 6 hari ke depan gitu. Jadi ya kita istilah beli BNB ini banyak banget utility-nya gitu ya. Tapi kalau beli BNB harus taruh di exchange Binance. Kalau misalnya taruhnya di exchange lain, mungkin nggak dapet secara utility dari BNB sendiri gitu. Lalu dia juga ada baru aja launching BNSol. Ini saya sempat bahas di Twitter juga. Ini basically liquid staking untuk Solana. Jadi Solana kalau di stakingkan di Binance itu bisa jadi BNSol gitu. Jadi ini teman-teman bisa nanti bisa trade, bisa lend dan lain-lainnya lah gitu ya, BNSol. Itu untuk Binance. Nextnya BlackRock ya. BlackRock berkata Bitcoin could be a hedge against increasing global disorder and declining trust in government, banks, and fiat currency. Ini statement yang cukup bold teman-teman. Kalau kita lihatin ini dari BlackRock, bukan salah satu tapi asset manager terbesar di dunia. Yang dulunya ini kan BlackRock-nya ya, tapi kalau kita tahu si Larry Fink, CEO dari BlackRock, dulunya itu nggak percaya dengan Bitcoin. Tapi saat ini dia udah pro ya, bullish gitu ya terhadap Bitcoin. Dan makanya mungkin company-nya atau perusahaannya pun juga bisa berkata seperti ini. Jadi dia sebagai hedge untuk, ya bisa dibilang kalau misalnya government nggak bisa dipercaya, banks nggak bisa dipercaya, atau fiat currency, Bitcoin itu bisa menjadi aset yang
bisa dikatakan replace gitu. Dan mungkin bisa mengalami kenaikan juga karena Bitcoin kan trustless dan decentralized gitu. Jadi nggak ada satu entity yang menguasai. Ya. Next up. Nah, ini cukup penting. Itu adalah cost basis dari Kyungju. Dimana saat ini mungkin kalau teman-teman lihat price action Bitcoin ya, saya langsung to the point. Ini kan kita di 58.000. Kalau teman-teman tanya, menurut saya bottom di area berapa gitu ya. Itu yang kita harus highlight mungkin ini, mining companies. Dimana mining companies punya average cost atau cost basisnya dia itu 43.000. Artinya, kalau misalnya Bitcoin di bawah 43.000, itu mereka miners making a loss. Ya, mereka malah rugi gitu. Makanya ini harus diperhatikan, 43.000 akan menjadi strong support. Binance Traders 55.000 ini nggak terlalu efek sebenarnya kalau untuk trader gitu ya. Jadi worst come to worst, mungkin paling buruknya ya Bitcoin kembali ke 43.000. Tapi seharusnya mungkin ya area 50.000 pun itu akan menjadi strong level of support juga gitu. Ya. Nah ini juga kalau teman-teman mau cheat sheet untuk VC, Venture Capital, ini berapa banyak deals yang mereka punya. Dari Coinbase, Animoca, lalu ada Binance Labs, ada OKX, ada Spartan, Pantera Capital, dan lain-lainnya juga. Ini teman-teman bisa highlight semua. Ini adalah VC-VC yang menurut saya cukup ternama juga dan cukup besar. Biasanya kalau project-project ada yang di-invest oleh capital-capital ini, biasanya udah cukup besar. Oke, maksudnya cukup berpotensi lah, ya. Lalu, nah ini kita ke main topiknya. Main topiknya adalah Indonesia Crypto Exchange Indodax ya, dihack. Udah telat sih sebenarnya, ini udah beberapa hari yang lalu, tapi sampai sekarang sebenarnya pada saat video ini dibuat masih maintenance teman-teman. Itu sekitar 22 juta dolar yang kehack. Nah, jadi ini stolen funds. Jadi istilahnya udah nggak bisa diambil lagi. Itu berarti sekitar 340 miliar tokennya ini. Ada 25 Bitcoin, 2 juta USDT, 400.000 TRX, 666 Ethereum, dan lain-lainnya. Ini teman-teman bisa lihat. Ini nggak bisa dikembaliin lagi sih setahu saya. Tapi teman-teman yang pakai Indodax jangan khawatir, karena justru saya lihat sebenarnya mereka relatif cukup bagus untuk handle ini sih, kalau menurut saya pribadi gitu ya. Walaupun ini mereka masih maintenance 2 hari kalau nggak salah maintenance, tapi mereka ensure usersnya 100% dana kalian kalau kalian user Indodax itu nggak akan hilang gitu. Nah ini dari CTO-nya sendiri, co-foundernya, mengapa masih maintenance, dia bilang kami telah menemukan exploit atau celah keamanan yang digunakan attacker dan melakukan remediasi menutup celah tersebut. Jadi ada celah dan mereka ini coba untuk tutup gitu ya, biar nggak terjadi lagi. Jadi makanya harus di shutdown dulu, mungkin harus di maintenance, jadi semua orang nggak bisa akses terlebih dahulu. Intinya sih itu gitu ya. Harusnya kalau kita lihat dari sini kemungkinan dia bilang dalam beberapa hari ke depan sistem akan up kembali. Jadi ya kita lihat dalam 1-2 hari ke depan, harusnya next week atau minggu depan udah aman gitu ya. Teman-teman yang pakai Indodax mungkin yang ruginya adalah kalau mau transaksi jadi nggak bisa. Itu aja sih ya. Tapi kalau aman sih, kalau mereka katakan aman ya, bukan dari mulut saya tapi dari mulut dari co-foundernya dan CEO-nya juga. Nah, kita coba bahas mengenai Bitcoin. Nah, saat ini saya sudah sempat update di community. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum join community, feel free untuk join juga, ada di deskripsi linknya ya. Nah, Bitcoin itu saya sempat bahas, bahkan Bitcoin ini choppy. Choppy itu artinya arahnya nggak jelas, dan kita bisa lihat memang dari ya 1 hari, misalnya kita highlight ini deh teman-teman. Ya, ini doang. Ini kelihatan kan sideways movementnya, benar-benar sideways. Orang-orang kalau ini Bitcoin mau naik atau mau turun, nggak kelihatan karena ya di area ini aja gitu. Dan area ini kalau kita ambil middle line-nya atau tengah-tengahnya, ya ini sekitar di area 58.000 dolar. Ya 58.000 dolar. Jadi memang sebenarnya kalau misalnya Bitcoin udah kelihatan nih turun dari 58.000 ini, nah ini udah tanda-tanda. Mungkin kita bisa lihat di time frame 4 jam. Ya, ini masih lebih ke arah sideways juga sih sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dia udah lose support, ini udah cukup bahaya menurut saya pribadi. Gitu ya. Nah, kita bahas secara short term aja. Nanti mungkin kalau untuk long term kita akan bahas di minggu depan. Plus ada FOMC juga kan, jadi akan cukup menarik nih. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari sini secara short term, ini akan ada support Bitcoin. Itu di area kisaran ini.
berapa 57 ribuan ya. Ini mungkin menjadi area support karena ini teman-teman bisa lihat di sini ada trend line. Di sini dia bounce lagi, lalu dia bounce. Ya possible sebenarnya bounce lagi di sini. Kalau memang mau mempertahankan uptrend ini secara short term. Jadi turun mungkin untuk naik lagi gitu. Ya, walaupun saya pribadi sebenarnya nggak melihat trendline ini akan bertahan sih sebenarnya ya, tapi kita akan lihat karena ini potensi, dan ini pun saya udah highlight ini menjadi area relatif juga strong level juga demand dan supportnya, jadi bisa bertahan di area tersebut. Nah, namun kalau kita membahas mengenai downside skenario-nya, mungkin area 54.000 ini yang lebih menarik gitu kalau memang Bitcoin ternyata breakdown gitu. Kenapa kita bahas skenario dia breakdown? Kalau teman-teman lihat di video saya yang The Trap ini ya, ini kelihatan bahwa kalau kita lihat di sini, nah masih ada gap teman-teman. Jadi di area ini masih ada gap yang bisa teman-teman lihat di sini ya. Ini belum ketutup nih gapnya. Itu area kisaran 54.000 sampai 54.500. Ya, ini masih lebih sideways movement, tapi pastinya kalau kita mungkin ambil garis ya bisa jadi dia sideways gitu ya. Tapi bisa kapan aja kalau misalnya nggak berhasil breakout ya akan mulai mengalami penurunan, bahkan mungkin untuk close the gap di area 54.000 ya. Tapi jangan selalu berpikir oh dia akan close gitu ya, karena itu pemikiran kalau misalnya kita bilang 100% akan close ke 54.000 itu kadang salah juga gitu. Kenapa? Karena ya biasalah market itu kan bisa dimanipulasi gitu. Jadi kalau misalnya turun ya possible ke 54.000, cuma belum tentu 100% ya. Dan gap sendiri sebenarnya rata-rata sih akan ke close gitu. Tapi kalau turun sendiri sekarang ya turun sekitar 6% gitu ya. Kita akan lihat apakah turun atau enggak gitu ya. Tapi kalau saya pribadi pada saat ini mengalami penurunan, ini another opportunity ya. Menurut saya pada saat Bitcoin dip ke 54.000 ini, jadi kita udah agak sedikit ekspektasi gitu ya, ini akan mungkin a good time untuk beli gitu ya. Kan dari kemarin beberapa hari lalu kan saya belum bilang oh mulai beli gitu ya, tapi mungkin ini udah bisa mulai beli gitu. Walaupun ya agak risky karena minggu depannya FOMC, tapi kalau saya pribadi mungkin akan mulai beli lagi sih di harga lebih murah. Nah, tapi kalau kita lihat di time frame 4 jam ya, ini kan skenario kita ke 24.000. Ini sebenarnya cukup sulit untuk Bitcoin sendiri, karena kalau kita perhatikan di area tersebut juga, di area sini pada saat dia misalnya mau turun, itu ada strong support tadi nih trend line-nya, lalu ada exponential moving average 20 dan 50-nya support juga teman-teman. Jadi memang kalau misalnya mau ya ini harus di back gitu, harus ada saling pressure yang kuat, dan saya rasa ini beberapa hari terakhir ya ini lebih ke arah choppy aja nih, mau naik mau turun tapi cuma sideways sebenarnya. Nah di sini adalah moment of truth-nya, apakah yang akan lebih kuat itu orang-orang bear yang mau market mengalami penurunan, atau bull yang mau naik. Tapi menurut saya akan cukup susah sih untuk Bitcoin sekarang untuk nembus 60.000, karena orang-orang mungkin expect masih di area ke bawah terlebih dahulu. Mungkin kira-kira ini dulu aja untuk update market crypto gitu ya, dan berita-berita terbaru juga. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like videonya, dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.